Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan pelajaran PKN kelas 8 MTS Ulumiyah tahun pelajaran 2020-2021 semester ganjil. Hari ini kita akan belajar soal melanjutkan kemarin yang sudah kita pelajari, dan ini kita berpindah bab, melanjutkan materi tentang tata aturan perundangan di Indonesia. Ya, karena Anda nanti bakal menjadi masyarakat, Anda sudah masyarakat dan nanti bakal hidup di tengah masyarakat, harus paham tata urutan perundangan yang berlaku di Indonesia itu apa saja. Nah, sebelum kita mempelajari itu, kita harus tahu apa itu perundangan. Perundangan itu apa? Perundangan itu adalah aturan-aturan yang dituangkan dalam sebuah kitab undang-undang. Yang di Indonesia tentu adalah ada perundangan-perundangan khusus yang diberlakukan. Maka hari ini kita belajar soal tata urutan perundangan yang berlaku di Indonesia. Baik, langsung saja. Jika ada modul boleh menyimak atau mencatat, tetapi lebih baik mendengarkan dulu. Indonesia memiliki 7 aturan perundangan. Yang peraturan perundangan itu memiliki tingkatan yang saling berhubungan. Artinya tingkatan yang saling berhubungan adalah antar satu peraturan perundangan dengan peraturan perundangan lainnya itu saling memiliki hubungan. Ya, sebagai contoh hubungan itu adalah peraturan perundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Nah, ini nanti Anda akan paham ketika saya jelaskan. Kita harus tahu dulu urutan peraturan perundangan di Indonesia apa. Aturan tertinggi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Disebut konstitusi. Ini sebagai konstitusi fungsinya. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan tertinggi. Semua perundangan yang berlaku di Indonesia bersumber selain dari Pancasila juga adalah penjabaran dari Undang-Undang Dasar 1945. Ya, sebagai konstitusi, hukum tertinggi yang ada, hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia. Tentu saja Undang-Undang Dasar 45 ini yang ketika itu disahkan melalui lembaga PPKI yang diusulkan oleh BPUPKI, ya, yang mengalami amandemen. Amandemen itu apa? Perubahan. Sejauh ini Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen sebanyak 4 kali, masing-masing pada tahun 99, 2000, 2001, dan 2002. Amandemen itu perubahan. Jadi Undang-Undang Dasar 45 yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen atau perubahan. Itu urutan pertama yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang kedua adalah TAP MPR. Peraturan Perundangan nomor 2, tingkatannya nomor 2 yang berlaku di Indonesia adalah TAP MPR atau kepanjangan dari Ketetapan MPR. Karena TAP MPR maka ketetapan ini yang mengeluarkan adalah MPR. Ini. Maka ketika ada TAP MPR, maka TAP MPR ini urutannya adalah tertinggi nomor 2 setelah Undang-Undang Dasar 45. TAP MPR tidak boleh isinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian aturan perundangan yang ketiga setelah Undang-Undang Dasar 45 dan TAP MPR adalah undang-undang. Undang-undang, ya. Banyak produk undang-undang dan secara urutan, secara peringkat dia berada di nomor 3. Misalkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang penyelenggaraan pemerintah daerah, atau Undang-Undang nomor 40 tahun 99 tentang PES. Nah, ini adalah undang-undang tata urutannya nomor 3. Artinya apa? Undang-undang yang berlaku, apapun undang-undang itu, tidak boleh isinya bertentangan dengan TAP MPR dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Siapa yang mengeluarkan undang-undang? Yang mengeluarkan undang-undang tentu adalah
pemerintah bersama DPR. Kemudian yang keempat, tata urutan perundangannya adalah Perpu. Apa itu Perpu? Ini Perpu, ya. Apa itu Perpu? Kepanjangannya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Itu kepanjangannya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Perpu ini muncul manakala ada produk undang-undang, ya. Perpu ini muncul manakala ada produk undang-undang yang sudah tidak relevan dengan nilai atau konteks masyarakat. Maka ketika undang-undang itu dirasa perlu ada perubahan, tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di tengah masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, sebelum nanti dibentuk atau dimunculkan, dihasilkan undang-undang baru. Nah, nomor 5 setelah Perpu adalah peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah tentu namanya peraturan pemerintah, yang membuat adalah pemerintah tentang suatu hal. Misalkan ada aturan undang-undang yang mungkin belum rinci, perlu dipertegas lagi atau perlu ada hal teknis lagi yang mengaturnya, maka pemerintah mengeluarkan produk undang-undang yang namanya peraturan pemerintah. Ya, macam-macam peraturan pemerintah, misalkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Idul Kurban, misalkan Idul Adha, penyembelihan hewan kurban, itu bisa diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian yang keenam adalah setelah peraturan pemerintah. Nah, ini sebelumnya saya tegaskan lagi, karena peraturan pemerintah ini urutannya nomor 5, maka peraturan pemerintah isinya tidak boleh bertentangan dengan Perpu, Undang-Undang, TAP MPR, dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau isinya bertentangan, maka secara otomatis PP ini batal, tidak berlaku, tidak sah, ya, karena melanggar aturan yang ada di atasnya. Aturannya begitu. Kemudian yang keenam, peraturan perundangan yang keenam adalah Perpres atau peraturan presiden. Tentu karena peraturan presiden yang mengeluarkan aturan ini, produk ini adalah presiden, melalui pertimbangan-pertimbangan staf ahlinya mengenai apa? Mengenai hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya, hal-hal yang sifatnya arahan, hal teknis kebijakan dari presiden, dituangkan dalam sebuah perpres atau peraturan presiden. Dan yang ketujuh terakhir ini adalah perda, yang disingkat perda, kepanjangannya adalah peraturan daerah. Nah, untuk konteks Indonesia ada 3 daerah pemerintahan. Yang pertama adalah daerah provinsi, atau nanti perdanya adalah perda provinsi yang dipimpin oleh kepala daerahnya namanya gubernur, ya, perdanya provinsi. Kemudian yang kedua adalah kota madya yang dipimpin oleh kepala daerahnya wali kota, nanti namanya perda kota. Kemudian yang ketiga adalah kabupaten yang kepala daerahnya dipimpin oleh seorang bupati. Tentu perdanya adalah perda kabupaten. Apakah peraturan daerah ini satu daerah dengan daerah yang lain sama? Tentu tidak. Berbeda sesuai dengan kebutuhan daerah itu. Maka daerah Tuban, pemerintah daerah Tuban, Pemda Tuban, perdanya tentu tidak sama dengan Pemda Rembang. Misalkan peraturan daerah tentang pariwisata, tentu berbeda antara Tuban dengan Rembang, karena tentu saja kebutuhan kondisi daerahnya berbeda. Misalkan dalam perda pariwisata di Tuban, misalkan pengelola wisata, pengelola wisata wajib menyetorkan retribusi berapa persen dari penghasilan, misalkan 10%, di Rembang 15%. Ini kan berbeda misalkan, ya. Ini adalah berbeda. Artinya peraturan daerah antara satu daerah dengan daerah yang lain adalah berbeda. Namun prinsipnya perda ini tidak boleh bertentangan isinya dengan perundangan yang ada di atasnya, oleh Perpres, PP atau peraturan pemerintah, Perpu, undang-undang, TAP MPR, dan Undang-Undang Dasar 45. Tidak boleh bertentangan aturan itu. Oke.
Itu ya tata urutan perundangan yang berlaku di Indonesia, dan Anda harus hafal di luar kepala, bukan hanya hafal tetapi harus memahami. Apa itu Undang-Undang Dasar 45? Apa itu TAP MPR? Apa itu undang-undang? Apa itu Perpu? Apa itu peraturan pemerintah, Perpres, Perda, dan sebagainya. Itu materi yang ketiga dalam semester ini, PKN kelas 8. Tugasnya adalah, ini penting tugasnya, didengarkan. Silahkan Anda mencontohkan satu produk undang-undang, satu produk dari 7 perundangan ini. Dari 7 perundangan ini Anda mencontohkan masing-masing satu produk hukumnya. Misalkan Undang-Undang Dasar 45, contohkan apa produk Undang-Undang Dasar 45. Misalkan pasal 7, pasal 8 apa ya. TAP MPR apa? TAP MPR yang pernah ada, ketetapan MPR yang pernah muncul apa? Undang-undang apa? Undang-undang yang pernah muncul, kemudian tentang apa undang-undang itu? Perpu. Perpu apa yang pernah muncul, kemudian apa isinya atau membahas tentang apa? Kemudian PP, Perpres, dan Perda. Perda cukup satu saja. Anda boleh milih provinsi, kabupaten, atau kota madya. Oke, demikian. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.